17:3, hidup yang kekal mengenal Engkau. Hidup kekal itu kan impiannya pasti surga kan, kekal abadi. Mengenal Engkau satu-satunya. Bukan Yesus berkata mengenal Engkau 3 dalam 1, seperti iman Anda kan. Mengenal Engkau satu-satunya, Allah yang benar. Saya sebagai Kristen tidak pernah mengenal adanya Tuhan dalam tiga apa tadi Bun? Yang Bunda bilang? 3 dalam 1, 3 in 1. Yang mengenal Nggak ada seperti itu. satunya, bukan mengenal 3 di antara 1 ya. Tadi ngomongnya Bunda. Iya, Bunda ngomong seperti itu. Jadi kita nggak seperti itu konsep menyimpulkannya, nggak seperti itu, Bun. Ya, Trinitas itu kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini 3 kan, ketiganya adalah satu hakikat. 3 pribadi satu hakikat. Itu kan paham Trinitas Katolik. Bukan berarti 3 Tuhannya, bukan. Tidak seperti itu konsepnya. Tapi kalau kita lihat ketika Yesus dibaptis, ada yang lagi main air, bukan main air ya. Ada lagi diguyur air oleh Yohanes Pembaptis. Ada burung merpati kan yang diibaratkan Roh Kudus. Tuhan kedua, Tuhan ketiga Roh Kudus. Allah Bapa di atas di surga. Ketika Yesus hendak dibaptis tuh Yesus berdoa. Terbukalah langit, terdengar suara dari atas kan. Berarti ada sang Bapa itu ada di atas. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Jadi ada yang lagi main air, lagi disiram air. Kemudian ada burung merpati, pihak kedua, kemudian ada Bapa di atas. Jadi 3 yang terpisah. Mana pribadinya sama, mana hakikatnya sama. Jadi banyak ya kalau kita masuk tentang pengajaran-pengajaran di Bible itu sama sekali tidak berhubungan dengan konsep atau pengajaran Bapak Gereja dengan Trinitasnya itu. Karena kalau kita merujuk kepada 1 Yohanes 5:7 dan dilihat tafsirannya sendiri ya, pengakuan Bapak ahli-ahli Bible sendiri atau pengakuan Bapak Gereja sendiri, tertulis itu bahwa ini sisipan yang ditambahkan masuk. Ya, itu sisipan. Tapi sayang, sisipan ini atau data yang palsu ini, karena tadinya hanya sebagai footnote ya, catatan kaki, dimasukkan menjadi sebuah dalil. Sayang sekali ini menjadi landasan dasar iman kekristenan. Padahal menurut aku, itu maaf Bum. Kalau untuk catatan kaki di Al-Quran juga ada Bun. Maksudnya adalah itu kan sebagai penegas gitu ya. Supaya kita itu sebagai umatnya memahami. Jadi bukan catatan kaki, bukan berarti pemalsuan, nggak begitu ngejustice-nya, nggak begitu Bun. Cuman satu hal Bun, Bunda bertanya ke saya itu jangan terlalu kedalaman gitu. Saya ini bukan ahli kitab, saya bukan ahli penghafal. Kalau Bunda bermain data, comot-comot ayat, otomatis apa namanya? Enggak, maksudnya jangan. Aduh. Karena aku kan udah bilang aku tuh nggak mau bermain data karena aku tujuannya itu sharing ya, bukan debat. Kalau berdebat sampai kiamat pun kita itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, nggak ada yang mau ngalah, semuanya nganggap paling benar. Kita kan berdiskusi pakai data, apa kita berdiskusi hanya omong kosong? Nggak boleh berdiskusi pakai omong kosong. Kita berdiskusi secara letterlek ya, secara data, secara ilmiah. Kalau cuma omong kosong ya ngapain kita capek-capek diskusi begini. Iya Bun, cuman aku tadi sebenarnya aku mau nanya aja sih, mau sharing aja karena aku juga udah males buka data segala macam. Sebentar. Sebagai seorang masih muda. Mundur kenapa? Sebagai seorang masih muda, tentu pikiranmu kan masih. Sebagai seorang masih muda, tentu kamu kan pikiranmu sedikit smart, cerdas, harusnya gitu kan. Nah, udah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tadinya catatan kaki disisipkan masuk menjadi sebuah dalil untuk pembenaran ajaran Trinitas. Ya, itu kan harusnya pakai cerdas berpikir bahwa lah ini landasan iman saya. Padahal ini bukan firman dari Tuhan, bukan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus itu mengenal Allah satu-satunya. Harusnya kamu cerdas. Harusnya kamu cerdas berpikir loh. Bunda paham catatan kaki nggak Bun? Ya, paham saya. Bukan catatan kaki itu.
Catatan kaki tuh ya di bawah cuma sekedar apa namanya ya, note ya di bawah dicatat. Nah, kita Di lihat ya Al-Qur'an datanya, kita lihat di datanya. Al-Qur'an kan untuk translate-nya juga ada catatan kakinya biasanya ditaruh di bawah, Bun. Lah, nggak ada kalau Ada, di apakah Al-Quran. Kita hilang lihat, itu ayat aslinya kita enggak lihat kan? di sini. Kita lihat di sini tafsirannya Bapak gerejanya ya. eh, para pemuka-pemuka agama sarjana Bible ya, coba kita ya, sebentar Bang ya. Apapun yang kuperhatikan ini aku tidak paksa supaya kau mengimani ya, kita hanya menunjukkan kebenaran. Mm-mm. Kita lihat ya. Nih, saya kasih data dulu deh. Terima apa nggak masalah. Itu iman Anda kan. Cuma untuk mengedukasi saudara-saudara saya supaya masih awamnya. Waduh, Kita lihat di data sini. lagi, Bun, udah pusing kepalaku. Loh, ini kebenaran. Emang Aku malas baca, kau tidak Bun. mengimani ini? Mengimani Kayak dong, baca. maksudnya ya Ini kau gue tidak mengimani. saya baca. Ini kau tidak. Ini berarti kau anggap ini Biblemu apa? Ya, kita Sebab pikir. ada 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung ya. Dalam kurung di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah kita lihat tafsirannya. Tafsiran nih Bible ini ya, tafsiran ini lihat. Ini lihat tadi ya. Yang kita buka ini 1 Yohanes 5:7-8. Di dalam surga, tadi dalam kurung. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Tidak ada ya. Tadi makanya aku bilang hanya catatan-catatan kemudian disisipkan. Tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin. Latin itu kan Yunani Roma ya, bahasa Latin. Yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli artinya palsu. Nah, ini kan ini yang mentafsirkan ini bapak-bapak gereja ya, ahli-ahli Bible sendiri. Ya kan? Jadi itu makanya kenapa itu dalam kurung balas kurung. Emangnya Tak kalau di kembali. Al-Quran gimana, Bun? Catatan kakinya. Loh kita itu di Al-Quran penjelasan bukan penyisipan. Ya, Mau lihat sini kita buka ini kita kan buka aslinya ya, kita ranahnya buka. ke translate, Bun. Maksud saya Gini, adalah sedikit Loh, Bunda loh, ya. Sedikit gagas, sedikit. Kalau catatan kaki itu yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah, fungsi catatan kaki adalah sebagai tempat pencantuman identitas sumber. Kayaknya gitu. Kita lihat. Jadi gagas juga kalau dikasih data nggak usah bilang comot-comot. Kita nggak pernah comot-comot. Bunda Rahmat Bukan. nggak comot. Maksud aku adalah karena jadi maksudnya kesimpulan yang aku dapat dari pertanyaan Bunda tadi itu adalah kenapa sih di Bible itu lebih penting catatan kaki, seolah-olah seperti itu gitu, sehingga menghilangkan, padahal kan ayat aslinya juga tercantum gitu tanpa Bukan menghilangkan. kalimatnya nggak begitu kan? Aku bilang catatan yang kalian menjadi dasar iman kalian adalah hanya catatan kaki yang disisipkan, bukan firman dari Tuhan, bukan pengajaran dari Yesus kan? Nah kita lihat Itu ya tetap, yang tadi. Bentar, itu, kita lihat nih Biblemu ini. Biblemu nih bang. Nih Iya, maksudnya sabda gini, ya. Bun, itu tetap ayat, Bentar. tetap ayat yang dari Tuhan, istilahnya kan tetap ada catatan kakinya. Sebentar, Bun, aku pelajari Nggak dulu ada. catatan Kalau kaki. kalau Catatan kaki itu apa sih? kalau dari Tuhan itu nggak pakai catatan kaki nih, lihat ya. Yang sekarang ini kalian pakai nih. Lihat dulu bang di penjelasannya. Terjemahan baru yang kalian pakai nih sekarang nih. Sebab ada 3 memberi kesaksian nih tadi yang kita baca ya, dalam kurung di dalam, ketiganya adalah satu. Ini kan Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Di tempat lain ya, yang karena direvisi Bible ini cuma ada 3 saksi,
ya. Kemudian di tempat lain kalimatnya hanya ada 3 yang memberi kesaksian. Kenapa? Bible itu sering direvisi-revisi, ya. Jadi ini cuma sampai di sini kalimatnya, mau ditambah ini sekarang yang ini kan yang kalian pakai sekarang ini udah panjang kalimatnya ditambah. Tadinya Kenapa, begini, Bun? tadinya Sebenarnya nggak boleh begini. berfokus sama kan kita masalah terjemahan itu kadang-kadang juga bisa apa ya? Bisa terjadi apa namanya ya? Tergantung pergeseran zaman gitu. Untuk apakah di Al-Quran juga tidak ada revisi translate-nya? Ini di sini Roh Kudus, air dan darah. Roh Kudus, air dan darah. Di tempat lain Bapa, Firman, Roh Kudus. Ini Roh Kudus, air dan darah. Ini pendek sekali, nggak ada tambah-tambahannya. Apalagi ini tambah pendek lagi, ada 3 saksi. Ini tampaknya sedikit. Ini di sini Roh Kudus, yang 3 itu Roh Kudus, air dan darah. Tiba-tiba yang sekarang kalian pakai tuh Bapa, Firman, Roh Kudus. Kok bisa berubah? Roh Jadi Kudus, fokusnya air dan darah. fokusnya revisi gitu ya, Bun ya. Iya, Jadi padahal itu konsep dasar, masalahku gini, konsep Bun, dasar coba iman deh itu loh. Bunda itu jangan fokus nyerang gitu, revisi orang gitu, revisi. Maksud saya adalah saya juga banyak baca juga, termasuk agama lain juga. Apakah nggak ada revisi Kok nyerang? translate-nya? Ada Kok banyak. kenapa kok kenapa kebenaran yang kita sampaikan kok nyerang? Kenapa? Apa yang nyerang itu? Kenapa kebenaran yang saya tunjukkan data-data di Bible itu loh yang menafsir itu Bapak gerejamu kok dibilang menyerang? Itu kan Padahal itu data tidak kebenaran. itu kan Gini, Saudara Gagas. Karakteristik Alkitab dengan catatan versi pemulihan. iya masa gitu Pak. Terkadang juga terjemahan itu disesuaikan dengan zamannya juga gitu. Kira-kira seperti apa? Seperti itu. Apakah di agama lain apa namanya translate-nya itu di Al-Quran juga ada Mana ada? Tunjuk. perubahan translate. Mana ada? Tunjuk Saya mana? nggak bermain data Saya juga dulu, mau ditanya, Bun. Bun, karena dia tidak Nggak boleh. bukan by Makanya data. kalau Kan kamu tadi saya bilang saya bentar, nggak mau Bang. main data, tapi Kalau kamu saya paham. kalau jadi kamu bermain apa logika? Ya udah Kita gini, bermain kalau- logika, mau nggak? Logika. Bang Gagas nggak mau pakai Kalau kau bermain- data Bunda. Jadi Nggak mau pakai data. jadi Males. dia nyimak aja dulu ya Bunda ya. Dia nyimak aja dulu, kita naikkan aja dulu auten yang satu lagi ya Bunda ya. Gimana? Karena Ya. dia nggak mau main data. Kalau kita- jadi Boleh. Ya? Naikkan. Oke, baik. Kalau gini ya sambil menaikkan noten lain, kau nyimak ya. Kalau bermain data itu, bermain logika, ya. Kok Tuhan itu dilahirkan? Kok Tuhan mati? Kok Tuhan menangis? Kok Tuhan tertidur? Kok Tuhan lapar? Ya Bunda logikanya harus di mana? belajar itu biar paham. Nah, Nah, kita terus kenapa? baik. Silakan. Sebentar Bunda. Kita sapa dulu nih tamu baru. Selamat malam Bang Rian. Bang Rian monitor. Bang Rian. Bang Rian tadi mau naik ke atas katanya, Bang Rian. Kalau nggak bersuara saya turunkan aja ya. Oke, selanjutnya lanjut aja dulu Bunda. Ini Kok, heran aku, dia mau bermain. Dia mau naik katanya, tapi Tunggu Kak Melan, mungkin dia lagi. Mungkin dia iya, nanti dinaikkan lagi. Oke, lanjut Heran. dulu Bunda. Herannya gini loh. Bun, Dia mau bermain dia sebentar Bang dulu. Dia mau bermain logika. Padahal ya data yang tidak berkesesuaian dengan data yang tidak bersesuaian dengan penerimaan akal kita itu tertolak. Ya, Anda ingin berlogika. Sementara dalil-dalil data-data di Bible itu bertolak belakang dengan logikamu. Yang mana yang benar, logika apa data? Siapa Bun? Bertolak belakang itu yang ingin kau logikakan.
Tuhan menjadi manusia. Sementara data di Bibelmu tidak ada seperti itu. Bertolak belakang logika yang ingin kau sampaikan dengan data-data di Bibelmu, bertolak belakang pikiranmu dengan data Bibel. Coba tuh kau pikir, kau kan logika kau berpikir Yesus itu Tuhan. Dalam Bibelmu Yesus bukan Tuhan. Bertentangan kan? Data di mana data di Bibel Yesus Tuhan? Di mana data di Bibel Tuhan turun menjelma menjadi manusia? Banyak. Di mana data Yesus mengajarkan Trinitas? Kalau saya bacain, permisi, saya bacain ayat-ayatnya kan gitu-gitu aja tuh, Bang. Karena dia tahu di dalam Bibelnya itu banyak yang kontradiksi sehingga dia nggak mau pakai data. Nggak gitu, Bang. Nggak gitu. Sebenarnya tujuan aku naik tadi itu pengen gabung sama kalian gitu, pengen sharing ilmu tentang Islam juga gitu. Ya, ini kita sharing ini apa ya? Gini, kau mau berlogika. Kalau ini jatuhnya debat, Bun. Karena aku bilang aku nggak mau main. Ya gini. Kalau kau mau berlogika, kalau kau mau berlogika begini, Bang, bagaimana mungkin pakai logika ya? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Gimana mungkin tuh? Logikanya di mana? Tuhan itu penguasa, pemberi. Bunda tahu nggak doa Sementara itu apa? Permohonan. Lukas 6:12, Yesus, Bang, Lukas 6:12, kembali lagi ke data, karena aku tuh berlandaskan data. Ngapain kita hanya bacot, nggak ada data-datanya. Lukas 6:12, Yesus semalam-malam, sebentar. Lukas 6:12, Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah. Kalau Yesus itu Tuhan, logikanya harusnya nggak usah berdoa lagi. Kalau kita mau berlogika. Jadi logika itu yang diterima dengan logik itu ya, diterima dengan akal itu yang berkesesuaian dengan data. Kalau yang kau logikakan tertolak dengan data-data itu nggak bisa. Logika itu harus berkesesuaian dengan data. Misalnya, kau ini kan bertolak belakang. Kau mengatakan Yesus Tuhan. Data di Bibel Lukas 6:12, Yesus berdoa kepada Tuhan. Kan bertolak belakang data dan gini Bun, seperti di awal kan aku tadi ngomong tuh Bun, aku bilang bahwa aku tuh tadi naik ke apa tadi lupa saya mau ngomong apa. Bukan tentang logika, bukan berarti saya ngarang logika apa yang saya dapat. Apa yang logika saya itu juga bukan ngarang Bun gitu. Intinya seperti itu, bukan yang logika ngarang, enggak gitu konsepnya. Maksudnya ya logikanya ya logika yang tanpa data, tapi aku pernah dapat ilmunya gitu. Kalaupun jadi, itu kurang. Saya minta logikamu di sini. Kau berpikir di sini pakai akalmu nih. Logika itu kan akal kita nih. Kita diterima dengan akal. Nah, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berarti Yesus dengan Allah ini beda, terpisah. Kalau Yesus ada keilahiannya, ada kealahannya, ngapain dia berdoa? Kan di dalam diri Yesus ada Allah, ada ilahi. Yesus, konsep ketuhanan Kristen itu Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Logikanya kalau dia ada ilahi di dalam dirinya, ngapain lagi dia berdoa semalaman kepada Allah? Semalam-malaman di atas bukit dia berdoa kepada Allah. Oke. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya. Selamat malam ya tamu baru. Kita sapa dulu, Bang Rian. Iya, assalamualaikum semuanya. Ya, Kristen, Bang Rian? Saya Kristen. Oke, baik. Bang siapa nih? Bang Komo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Komo Islam. Ya, Bunda. Oke. Alhamdulillah. Bang Gagas, bentar saya jawab. Jalan. Satu-satu. Bang. Bang Komo. Kalau saya seorang nggak mau sampaikan sedikit. Sebentar ya, Bang Rian. Kalau saya seorang mu'alaf, Bunda. Makanya mau nanya aja si Bang Gagas nih agamanya apa? Agamanya Kristen, Katolik. Katolik. Oh ya, pas kebetulan saya juga Katolik. Terus. Nah, ya kan tadi kata Bang Gagas ini kan kita bermain logika aja, ya kan? Nah, ini kebetulan saya juga bermain logika.
Ya, gini aja Bang. Abang menerima dengan hati dan buka pikiran. Ya. Ini yang paling mulia di mata Tuhan, lain Yesus ya, di mata Tuhan, di mata Allah. Itu ciptaan Allah, kan? Tuhan ini kan ciptaan Allah. Iblis ini ciptaan Allah juga, ya kan? Yang paling mulia di antara dua, Yesus sama iblis, yang paling mulia siapa? Ini kita bermain logika. Oh gitu nanya. Iya. Oke, tak ikuti. Ya, Yesus. Oke. Terus gimana? Nah, ini cuma pertanyaan saya itu aja. Yang lebih mulia tuh iblis apa Yesus? Yesus lah. Itu aja. Yang mulia. Oh ya, Yesus ya. Oke. Ini abang berbicara ini pakai akal dan pikiran nggak? Kok gitu sih? Ini kita ini logika loh. Ini logika loh. Logika. Terus. Kayak iya, otomatis kayak akal dan pikiran lah kan, istilahnya kita dapat yang kita tahu ya itu. Kita sih ya udah kayak lo ya gitu aja lah. Saya dapat. Ya, kalau saya setahu saya sih, kalau memang Yesus itu ibarat lebih mulia dari iblis, kenapa Yesus itu dicobai bukan kalau ya sama aja dicobai terus bukan. Betul, okay. Dicobain tapi apa ya, dites sama iblis ya. Aku coba sama ditesnya Bang, aku dulu ya, ingin kesini dulu. Saya ingin izin dulu Bang, izin. Saya ingin penjelasan pemahamannya, tanggapannya dengan data di Bibelnya ini. Yesus berdoa kepada Allah. Silakan Bang Gagas. Iya, ini sama juga Bun. Ini sama juga Bun, di Bibel ada Bun. Sama juga. Ini fakta yang enggak. Ini saya sebentar dulu Bang Komo, biar dulu nih. Oke, siap. Sebentar dulu, biar dulu selesai. Silakan Bang Sidi. Oke, aku tanya balik dulu ke Bunda. Bun, tadi Bunda jawab apa? Doa itu apa, Bun? Doa itu permohonan. Selain itu, Bun? Apa? Kau pikir doa itu permohonan, pengharapan. Makanya Yesus itu menghadap ke atas. Yesus menengadahkan tangannya ke atas lalu berdoa, lalu berkata, "Ya Bapakku, permuliakanlah anakmu." Atau Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Doa-doa Yesus tuh, Yohanes 17:1, Yesus menengadah ke atas, kemudian berkata, "Bapa." Itu ngapain kalau menengadah ke atas, sementara dia adalah ilahi itu sendiri? Harusnya kan dia menengok ke badannya. Oke, Bun. Ya. Jadi gini, Bun. Doa itu tidak hanya sekedar memohon. Doa itu juga sebagai bentuk komunikasi gitu ya. Ya iyalah. Tapi si Rian mau jawab, Rian? Coba buka definisi. Bentar Bang Sidi, bentar. Dia menyatakan bahwa Yesus, Allah, Roh Kudus itu berbeda. Terus yang ada di Quran surat An-Nisa 171 itu apa itu? Kan dilarang. Ngapain? Ini dulu kau tanggapi nih. Ini kan kau Tuhan kan Yesus. Iya. Ya. Kan saya coba Mbak buka di Quran. Yesus Mbak. ini di si Gagas tadi Bang mau berlogika. Iya. Kalau logika yang kau pakai bertolak belakang nih. Yesus dia ke bukit untuk berdoa. Berdoa itu permohonan, dia bermohon. Dan semalam-malaman loh. Iya. Dia berdoa kepada Allah. Iya. Berdoa kepada Allah. Kalau Yesus, bentar Bang Gagas. Kalau Yesus itu ada ilahinya. Konsep kalian kan Yesus secara manusia sempurna 100%. 100% itu kan sempurna manusianya.
Sempurna secara manusia 100%. Secara ilahi, dia pun sempurna 100%. Makanya konsep kalian itu 100% manusia, 100% ilahi. Tentunya ketika Yesus ini yang manusia sekaligus ilahi, nggak usah lagi berdoa kepada yang ilahi. Kan dia ilahi itu sendiri. Iya. Tapi fakta di sini Yesus berdoa semalaman. Artinya Yesus bukan Tuhan. Karena dia berdoa kepada yang Tuhan. Ini yang Tuhan. Nih. Iya. Mau lihat datanya lagi? Begini Mbak. Nah, terus yang ada kasih lagi di data, sabar. Surat An-Nisa 171 itu apa? Kan dilarang. Jangan dulu ke Al-Quran. Jangan kalau kita bahas. Gimana mau kalau kita bahas Al-Quran, aduh setengah mati kau Bang. Nih saya kasih dulu data. Setengah mati bentar Bang ya untuk kan menjawab tadi. Mentah-mentah di situ. Ngapain kamu menyatakan bahwa 3? Di situ kan udah dilarang. Jika Anda mengatakan bahwa 3, berhati-hati. Kan di situ suruh berhati-hati. Siapa yang menyatakan 3? Saya membahas tadi keimananmu. Siapa yang bilang 3? Keimanan Islam gak ada begitu. Kami tauhid Bang. Aduh. Kenapa Bang? Bunda ini. Sabar Bang. Bunda ini kita kasih dulu bongkar ya. kitab orang tapi dia nggak baca kitabnya sendiri. Kan aneh. Kebenaran Bang kita tunjukkan. Jangan kita mau tertipu-tipu lah. Saya tanya sama kita Anda. tunjuk kebenaran. Anda percaya bahwa Anda itu benar, yang Anda sembah itu benar nggak? Ya iyalah. Lah untuk apa? Karena semua yang kami imani berkesesuaian dengan Al-Quran di dalamnya. Firman Allah. Sama. Kalau kalian ini, apa yang kalian imani bertolak belakang. Bertolak belakang apa? Bertolak belakang dengan data-data di Biblemu, dengan pengajaran Yesus. Apa? Sebentar saya tunjuk data ya. Di Quran surat An-Nisa itu aja 171 itu tolak mentah-mentah suruh berhati-hati. Aduh, kau kan Nisa. Kenapa kok kayak Nisa? Coba Anda buka di Quran surat An-Nisa 171 itu Anda baca. Bibelmu aja memahami Bibelmu aja kok kelimpungan. Mau bahas Al-Quran, biar dulu kita bahas Bibelmu. Iya. Jangan di sini kan Anda menyerang kami sebagai orang Kristen. Gak ada yang menyerang Bang. Kita ini diskusi. Kita tinggal kita ini menyampaikan data. Sebentar Bang, saya menyampaikan data di Bibelmu. Tinggal kamu mau terima apa enggak? Kalau kau nggak mau terima nggak masalah, minimal saudara-saudara saya nyimak. Oh begitu ya gitu Bang. Apa sih? Nggak, kami nggak maksa kau supaya kau mengikuti Bibelmu, nggak. Kau ingkari pun Bibelmu itu urusanmu Bang ya. Bentar, ini Bang supaya kamu itu sedikit paham. Aduh, lalu. Nah, kita buka di sini ya. Mohon maaf ya agak-agak 24. Mana dia ini? Ini. Kenapa saya bilang Yesus itu bukan Tuhan? Yang Allah itu yang Tuhan tadi kan datanya Yesus berdoa kepada Allah. Karena Yesus bukan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan nih. Allah atau Allah. Ini kalau cuma lidahku kan biasa kita bilang Allah ya. Allah atau dewa lah. Allah yang telah menjadikan bumi. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Iya ini siapa ini Allah? Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ini Allah adalah Tuhan. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ini baru Allah, ini Tuhan itu Allah. Bukan terpisah antara Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah dengan Tuhan Yesus. Pengajaran Paulus di Korintus, hanya satu Allah di surga itu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Itu pengajaran Paulus. Tapi pengajaran Yesus itu dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Seperti dikonfirmasi di sini, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, yang memberikan nafas dan hidup kepada semua orang.
Begitu Bang. Jadi halo, kedengaran suaraku atau nggak ada suara? Ada bun. Dengar. Jadi Bunda menyatakan Jadi gitu Bang ya, jangan menuhankan Yesus. Jadi Bunda menyatakan bahwa ini Yesus, Roh Kudus dan Allah itu berbeda. Ya, dari mana kok? Iya berbeda lah. Dari mana samanya Bang? Bunda, sebenarnya kalau mau dijelaskan ini lama nih makan waktu. Makanya aku tuh malas bermain data. Gitu konsepnya. Karena satu, aku tuh ya bukan kalau pendebat. kamu Bang, kalau kau modal imani Bang, kalau kau modal imani saja parah. Aku tidak imani, Bun. Kau harus berpatokan dengan Bible, Bang. No, aku udah belajar juga Jadi gitu. Maksudnya cuman aku punya ilmu di agama itu bukan untuk berdebat, bukan untuk yang gimana-gimana gitu. Aku karena memang satu saudaraku tuh banyakkan Muslim, jadi aku tuh sayang mereka semua juga. Dan kalau kami tuh orang Islam, nggak takut berdebat ya, karena kita menyampaikan kebenaran. Kecuali kami nipu-nipu, kami nggak mau. Ya kalau berdebat itu sebenarnya Bun, nggak ada yang takut. Berani berdebat. Seperti yang aku bilang bahwa terus kita kalau berdebat kayak gitu nggak bakalan ada yang mau ngalah Bun, sampai kiamat pun nggak ada yang mau ngalah, semua nggak benar logika. Maksudnya kan gampang, kan mudah, Bang. Logika WK. Logika yang dimaksud nggak gitu ya Bun, maksudnya logika yang aku maksud bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 di sini, nggak gitu. Maksudnya logikanya aku yang aku dapat di otak aku gitu loh, bukan berarti logika yang dimaksud 1 tambah 1 sama dengan 2 nggak gitu. Gini, konsepnya ya, jadi agak sambuangan, jadi lo agak cerdas. Kamu mengenal Yesus itu lewat Bible toh, nggak mungkin bisikan tetanggamu toh, pasti lewat Bible. Kau baca Biblemu kan. Nah, di dalam Biblemu tadi data-datanya yang Tuhan itu adalah Allah, bukan Yesus. Yesus saja berkata di Yohanes ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Nah, kita lihat ya pengajarannya pembaptisan. Ketika Yesus dibaptis, nih ada Yohanes Pembaptis nih, ada Yesus nih disiram-siram air. Ini ada burung merpati nih, Roh Kudus. Ini Bapak nih di atas nih. Jadi ini satu, 1, 2, 3. 3 pribadi dan berbeda. Gimana ada satunya ini? Kan berbeda, ada yang lagi disiram air, ada yang lagi bersuara dari atas. Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Yesus berkenan, Bapak berkenan kepada Yesus. Insan suli demi Allah lillahi ta'ala ya, nggak ada maksud kayak gitu, maaf, sorry. Ngapain aku menginjili? Lillahi ta'ala. Kok kau lillahi ta'ala, kau itu di mana itu ada bahasa Oten begitu lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Kalian lagi belajar parah sekali nih Oten. Enggak lagi belajar dia, lagi belajar. Circle aku banyak Bun. Ya semoga aja dapat hidayah Islam ya Bang Gagas. Gimana kau belajar? Gimana kau belajar? Data-data saja di Biblemu kau tolak. Bukan nolak. Kau bilang lagi lillahi ta'ala. Janganlah kalian udah mengambil kata Allah, ngambil lagi. Kau harus Bang. Pede lah kau dengan ajaranmu. Bilanglah haleluya. Aduh, itu mah yang satu lagi turun Bun. Silakan Bang. Kita ini Gagas bisa enggak? Nggak, maaf itu tadi siapa Bang turun ya? Dia turun ya? Siapa tadi? Bang Rian. Turun berok. Rian. Oke, lanjut Bang Sarah Roger. Ya, ada yang mau diomongin. Saya tanya dulu pakai logika ini sama saudara kita ini. Bang Gagas. Ya. Yesus itu bangkit apa dibangkitkan? Yesus ya bangkit. Bangkit ya? Atau dibangkitkan? Turun berok, bukan turun lagi. Itu sebenarnya konsepnya adalah itu kan penyaliban ya, terkait dia penebusan dosa segala macam. Kemudian bingung kan Bunda, ketawa dia. Terus enggak. Yesus itu adalah ada Bunda blokir.
sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, banyak lagi kan yang harus dijelaskan. Lama inilah yang kacau. Enggak, begini. Inilah yang kacau. Saya cuma makanya tanya. Bunda belajar aja di Bible itu, beli Bible. Enggak, baca pertanyaan tuh. saya simpel kok. Pertanyaan saya simpel. Apa bedanya dibangkitkan dan membangkitkan? Hah? Apa bedanya? Beda lah Pak. Yesus tuh dibangkitkan. Yesus tidak pernah bangkit logika, sendiri. Nggak bisa pakai data, Bun. Dia itu pakai logika. Tolong dijelaskan dulu bedanya dibangkitkan dengan membangkitkan. Dibangkitkan dengan membangkitkan. Kalau dibangkitkan, gimana Bang? Apa bedanya dibangkitkan dan membangkitkan? Dibangkitkan dan membangkitkan. Iya. Ya beda lah. Dibangkitkan itu berarti ada objek yang membantu, sedangkan membangkitkan ya sama aja sih sebenarnya, gak jauh beda. Oh, beda. Terus kalau tadi Yesus bangkit apa dibangkitkan? Kenapa Bang? Tadi Yesus bangkit apa dibangkitkan? Kalau Yesus bangkit. Oke. Yang mana di sini pasif, yang mana aktif? Dibangkitkan apa membangkitkan? Bangkit. Enggak, dibangkitkan yang mana pasif di situ? Dibangkitkan apa membangkitkan? Pertanyaannya apa, Bang? Bangkit apa membangkitkan dibangkitkan? Kan katanya beda. Dibangkitkan dengan membangkitkan kan beda. Dibangkitkan itu kan pasif, membangkitkan aktif. Nah, yang aktif di sini yang mana nih? Coba Abang jawab sendiri dulu deh. Oh, saya bertanya masa disuruh jawab sendiri? Ya mending saya diem, nanya sendiri. Enggak, karena aku anggapnya itu sama gitu, kayak apa ya, kayak semacam distract aja gitu, kata-kata distract, pertanyaan-pertanyaan distract aja. Logika, saya nggak pakai data kok. Jawab apa yang ada di pikiran Dek Gagas lah. Apa ya? Malah sejawabnya Bang enggak gitu. Coba yang yang tujuannya apa nih? Tujuan utamanya ada ya? Langsung aja deh. Enggak. Saya cuma tanya tadi, Yesus itu dibangkitkan apa bangkit sendiri?